Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah teori atau sebuah teknik untuk menjadi magnet uang. Sebelum saya menjelaskan mengenai teknik atau teori untuk menjadi magnet uang ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Mungkin Anda sudah ada yang pernah menonton film The Secret, film yang cukup fenomenal, di mana di dalam film tersebut dibeberkan sebuah metode dahsyat yang mewujudkan segala impian manusia melalui sebuah hukum fisika kuantum yang disebut dengan hukum tarik-menarik, atau yang sering orang menyebutnya dengan the law of attraction. Dan telah terbukti banyak orang-orang menjadi sukses, hidupnya berubah menjadi lebih baik, entah secara materi, kekayaan, kesehatan, keharmonisan hidup, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan menggunakan metode seperti yang diterangkan di dalam film tersebut. Dalam teori law of attraction dijelaskan bahwa ada kekuatan dalam diri manusia yang begitu dahsyat, yaitu kekuatan otak atau kekuatan pikiran dan hati dan perasaan. Jika Anda mampu mengolah kekuatan pikiran dan perasaan Anda secara positif, maka bisa dipastikan apapun keinginan Anda akan terwujud. Sebaliknya, jika pikiran dan perasaan Anda selalu negatif, bisa dipastikan Anda pun akan mengalami hal-hal negatif pada kehidupan Anda. The law of attraction adalah hukum kreasi dari Tuhan yang Maha Agung yang harus dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah kitab suci dikatakan bahwa Tuhan itu berkehendak sesuai prasangka hambanya. Jika berprasangka positif, maka kebaikan yang akan didapat. Tetapi jika prasangkanya negatif, maka keburukan pula lah yang akan didapatnya. Di dalam film The Secret, kita diajarkan untuk senantiasa memiliki pikiran dan perasaan yang positif untuk mewujudkan keinginan kita. Untuk mengaplikasikan metode tersebut dalam mencapai apa yang kita inginkan, yaitu dengan harus melakukan 3 tahapan. Yaitu yang pertama, meminta atau berdoa, misalkan kekayaan, kesehatan, keharmonisan, dan lain sebagainya. Yang kedua, percaya dan yakin dengan apa yang kita inginkan atau yang kita minta, maka pasti akan terkabul. Dan yang ketiga, menerima perasaan terkabulnya doa atau keinginan. Langkah yang pertama yaitu berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah hal yang biasa kita lakukan. Tahap ini mudah dilakukan oleh siapapun. Agar terwujud, tahap pertama ternyata tidak cukup. Anda harus melakukan tahap kedua dan ketiga. Berita buruknya adalah langkah kedua dan ketiga adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Ketika kita berdoa, seringkali perasaan kita tidak yakin jika doa tersebut akan terkabul. Menurut Josh Silva, pendiri The Silva Method, hanya 10% orang di dunia ini yang mampu melakukan tahap kedua dan ketiga. Dan mereka melakukannya secara alami karena sudah merupakan bakat dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah sekali bagi mereka mengkondisikan pikiran dan perasaannya secara positif, sehingga kesuksesan telah mereka raih. Kebanyakan dari kita akan mengalami kesulitan dalam hal meyakini dan menerima terkabulnya doa. Adakah solusinya bagi yang tidak berbakat? Berita bagusnya adalah ada, yaitu dengan cara berlatih. Pikiran berasal dari otak dan perasaan berasal dari hati. Otak dan hati inilah yang harus kita latih setiap hari sampai kita terbiasa atau mudah berpikir dan berperasaan positif.
Lalu metode latihannya seperti apa? Untuk teknis secara jelasnya dalam melatih pikiran dan perasaan kita, yaitu seperti yang diajarkan oleh R.B. Sentanu dari Institut Kanta Hati seperti berikut ini. Tujuan utama latihan untuk pemrograman otak di sini adalah untuk mensinkronisasikan otak dan hati agar dua-duanya positif. Pikiran positif saja tidak cukup, perasaan pun harus positif. Jika pikiran Anda positif tapi hati atau perasaan Anda tidak merasa positif, maka hasilnya menjadi negatif. Contoh, Anda memiliki pikiran positif bahwa Anda bisa kaya raya, namun dalam hati Anda merasa tidak yakin, maka hasilnya adalah Anda tidak akan pernah kaya. Jadi pikiran dan perasaan harus sejalan. Untuk itulah diperlukan alat bantu latihan agar pikiran dan perasaan Anda sejalan. Alat bantu tersebut adalah musik atau gelombang suara khusus yang apabila didengarkan sambil bermeditasi akan mengantarkan Anda pada kondisi pikiran yang rileks dan perasaan yang tenang. Sebagaimana yang kita tahu, gelombang otak terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama beta, yang kedua alfa, yang ketiga theta, dan keempat delta. Dalam kondisi aktif atau sadar, otak kita berada pada kondisi beta, sehingga gelombang tinggi ini mengeluarkan hormon kortisol yang bisa menimbulkan rasa cemas, khawatir, stres, dan marah. Latihan yang akan diajarkan ini tentu akan menjauhi kondisi beta. Yang perlu kita latih adalah mengkondisikan otak kita untuk bisa masuk ke gelombang alfa. Gelombang alfa ini merupakan pintu masuk ke alam bawah sadar manusia. Semakin terampil Anda masuk ke alam bawah sadar, maka hidup Anda pun akan semakin mudah. Pada kondisi alfa, kita akan rileks. Dengan pikiran yang rileks, perasaan pun akan ikut rileks. Jika sudah mencapai kondisi rileks, maka segala sesuatunya menyenangkan dan positif. Nah, pada kondisi inilah kita akan melakukan permintaan. Dengan melakukan permintaan, maka keinginan atau doa kita akan lebih fokus. Keinginan yang telah fokus inilah yang akan menjadi kenyataan. Anda boleh memiliki banyak keinginan, namun hanya keinginan yang sering Anda fokuskan sajalah yang akan terwujud. Misalkan Anda punya keinginan sembuh dari suatu penyakit, tapi di lain pihak Anda juga khawatir tidak bisa sembuh dan secara tidak sadar Anda justru lebih sering fokus pada rasa khawatir tidak bisa sembuh. Maka yang akan menjadi kenyataan, Anda akan menjadi semakin sulit untuk sembuh. Metode latihan yang akan disampaikan ini cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan. Lakukan latihan berikut ini pada setiap pagi dan sore masing-masing 20 menit atau sesering yang Anda suka selama fisik Anda dalam kondisi yang tidak lelah. Pertama, siapkanlah musik atau gelombang suara khusus yang bisa menghantar otak Anda pada kondisi alfa. Anda bisa membelinya di berbagai website di internet yang menjualnya. Carilah musik khusus untuk relaksasi. Biasanya ada semacam suara gemericik air, laut, dan lain-lain. 2. Gunakan headphone atau speaker dengan kualitas yang baik. Jangan gunakan kualitas yang rendah karena hasilnya akan tidak maksimal. 3. Nyalakan musik dan ambil posisi meditasi atau duduk bersila atau bisa juga dengan rebahan. Yang penting adalah cari posisi yang bisa membuat Anda rileks.
4. Dengarkan musik dengan sikap yang rileks. Atur volume sesuai keinginan Anda. Hayati sepenuhnya semua suara yang tertangkap oleh telinga Anda. 5. Setelah 5 menit mendengarkan musik dan Anda sudah merasa tenang, bisikan afirmasi atau keinginan doa Anda di dalam hati. Karena pada saat ini yang kita akan latih adalah untuk menjadi magnet uang, maka afirmasi yang kita bisikan di dalam hati adalah afirmasi untuk menjadi magnet uang. Contoh afirmasi yang harus Anda bisikan adalah, saya adalah magnet uang. Uang mengalir dengan sangat deras dan sangat mudah ke rekening saya dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber tak terduga. Saya adalah magnet uang. Uang mengalir dengan sangat deras dan sangat mudah ke rekening saya dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber tak terduga. Jadi afirmasi ini Anda ulang-ulang di dalam hati Anda. Untuk keperluan yang lainnya, Anda bisa mengarang sendiri afirmasi yang sesuai dengan keinginan Anda. Misalkan, agar segera memiliki anak, agar hubungan rumah tangga harmonis, agar anak taat pada orang tua, dan lain-lain sebagainya. Dan afirmasi yang terbaik adalah afirmasi tersebut harus menggunakan present tense. Artinya, hindarilah menggunakan kata akan atau nanti. Contoh afirmasi yang salah, saya merasa bahagia karena saya akan memiliki rumah sendiri. Tapi buatlah afirmasi yang menunjukkan present tense. Contohnya, saya merasa bahagia karena saya memiliki rumah sendiri. Kemudian keenam, sambil membisikkan afirmasi, bayangkan atau visualisasikan harapan Anda telah menjadi kenyataan. Jika Anda ingin memiliki mobil, maka bayangkan bentuk, warna mobil idaman Anda. Jika Anda ingin sehat, maka bayangkan Anda telah sehat, berkumpul kembali bersama keluarga. Lakukan visualisasi ini dengan sepenuh hati. Perasaan Anda harus nyaman dan meyakini itu semua telah terjadi. Jadi afirmasi dan visualisasi ini harus berisi kalimat dan gambaran di mana keinginan Anda telah terwujud. Bagi Anda yang terlalu rasional atau analitis, mungkin akan sulit untuk mengucapkan atau membayangkannya, karena sepertinya kita berpura-pura percaya bahwa doa kita terkabul. Namun, tahukah Anda bahwa sesungguhnya secara metafisika, tiap niat yang ada dalam pikiran dan perasaan akan langsung diproses perwujudannya melalui mekanisme the law of attraction. 7. Sambil melakukan langkah kelima dan keenam, panjatkanlah rasa syukur kepada Tuhan atas terwujudnya doa-doa Anda. Bagi yang muslim bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhlaskan semua pikiran, perasaan, rasa bersalah. Serahkan semua itu kepada Sang Pencipta. Rasa syukur yang Anda panjatkan adalah merupakan pembayaran di muka meski keinginan Anda belum terwujud. Biasakanlah untuk bersyukur kepadanya dalam kondisi apapun. Makin rajin melatih otot syukur Anda, maka makin banyak keajaiban hidup yang akan menyertai Anda.
Anda lakukanlah latihan di atas selama 40 hari agar Anda terbiasa memasuki kondisi alfa. Namun, untuk menjumpai keajaiban hidup, tidak perlu menunggu sampai 40 hari lamanya. Jika latihan di atas Anda lakukan dengan baik, maka hanya dalam hitungan hari Anda akan menemui banyak keajaiban hidup. Demikianlah teknik memprogram pikiran untuk menjadi magnet uang. Silahkan bagi siapapun yang berminat untuk melakukannya, silakan untuk dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan. Insya Allah segala keinginan dan harapan kita akan segera terkabul dengan seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para pemirsa sekalian yang bisa saya sampaikan dan berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.